Halo sahabat Yesus Kristus, Shalom. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bersama. Apakah kita harus tanpa dosa dulu baru bisa berjumpa dengan Allah? Nah, sebelum kita merenungkannya, bagaimana kalau kita berdoa bersama? Ya Bapa, kami datang kepada Engkau karena Engkau setia dan adil. Kami mau belajar mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Bapa, seringkali kami tidak berani mendekatkan diri kepada Engkau karena kami takut. Kehidupan kami, cara pikir kami, perbuatan kami, hati kami, dan seringkali terjerat di dalam dosa membuat kami tidak berani mendekatkan diri. Kami merasa sangat berdosa, sangat bersalah, bahkan najis, sehingga kami tidak berani mendekatkan diri kepada Engkau. Tuhan, berikanlah kami pemahaman yang benar dalam hal ini, apa yang semestinya kami lakukan. Justru ketika kami lemah, justru ketika kami hidup dalam dosa, Tuhan ajarilah kami. Biar setiap kami dapat menjadi anak-anak Engkau yang berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara yang disayang Tuhan, setiap kita yang menjalin relasi dengan Tuhan pasti pernah mengalami hal seperti ini, yaitu kita merasa tidak berani mendekatkan diri kepada Tuhan karena berdosa, karena lakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita tahu salah, tapi kita terjerumus di dalamnya. Atau kita tahu itu tidak benar, tetapi kita merasa tidak sanggup, tidak kuat. Seringkali setelah bertobat kita kembali lagi ke dosa yang sama. Nah, sebelum itu mari kita terlebih dulu membaca dari Yakobus pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Nah, pertama, kita tidak bisa melawan iblis dengan langsung melawan iblis. Ya, di bagian firman Tuhan tersebut di sini sangat jelas. Tetapi kita melawan iblis dengan tunduk kepada Allah. Artinya jangan takut kepada iblis, tetapi takutlah kepada Allah. Sebab ketika kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis, ia akan lari dari hadapan kita. Mengapa iblis harus dilawan dan bukan dijadikan kawan? Iblis adalah pembohong terbesar. Iblis menyesatkan dan melawan Allah karena amarahnya yang sangat besar. Iblis bekerja dengan sangat giat karena menyadari waktunya terbatas. Hal tersebut dapat kita baca di kitab Wahyu juga. Nah, jika kita berpikir dari segi perbandingan usia dan pengalaman kita dengan iblis, kita merasa tidak sanggup melawan dia. Ia disebut naga tua yang telah hidup jauh lebih lama daripada kita. Dari segi pengalaman, dia sudah banyak menyaksikan kejatuhan orang-orang hebat maupun kerajaan-kerajaan besar. Pengalaman hidupnya jauh melebihi pengalaman hidup kita, bukan? Sedangkan kita, berapa usia kita? 27 tahun? Pengalaman hidup kita tidak sebanding dengan pengalaman hidup iblis, bukan? Namun perintah Tuhan di sini jelas. Lawanlah iblis, dia akan lari dari hadapan kita karena kita tunduk pada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah perintah juga undangan Tuhan untuk setiap kita. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita cenderung menjauh dari Allah. Namun Tuhan memanggil kita untuk mendekatkan diri kepadanya, dan ia akan mendekat kepada kita. Sama seperti perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang anak bungsu. Dia berlari pulang kepada sang bapa. Dan sang bapa memeluknya, sekalipun anak bungsu tersebut pasti sangat bau. Entah bau kandang babi, bau keringat, bau lama tidak mandi. Tetapi
sang Bapa tidak keberatan untuk memeluknya, sekalipun ia telah bersalah kepada sang Bapa. Nah, prinsip yang sama berlaku untuk setiap kita, bukan? Tuhan mau mendekat kepada kita ketika kita mendekat kepadanya. Seperti anak bungsu tersebut, Tuhan mau memeluk kita ketika kita berlari kepadanya. Kemudian firman Tuhan melanjutkan dengan sebuah kalimat mengatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Jadi perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, hai orang-orang berdosa, hai orang yang ragu-ragu. Orang-orang demikian dipanggil untuk mendekat kepada Allah. Bukankah kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang sering ragu-ragu terhadap Tuhan? Kita dipanggil dan diundang untuk mendekatkan diri kepada Bapa. Apabila kita melihat ayat 6, di sana disebut Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi sudah makin jelas ya, kita mendekatkan diri kepada Allah dalam keberdosaan kita. Dia menunjukkan keberdosaan kepada kita dan memimpin kita ke dalam pertobatan. Saya sering mengatakan bahwa pertobatan merupakan sebuah bentuk perubahan cara berpikir sehingga kita berbalik kepada Allah. Seperti anak bungsu yang mengubah cara ia berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk berlari kepada Bapa. Nah, mengapa Allah menentang orang congkak? Karena orang congkak tidak merasa bersalah, tidak merasa membutuhkan pengampunan Tuhan, tidak merasa butuh datang kepada Tuhan dalam keberdosaannya. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan menerima teguran, nasihat, dan pengajaran Tuhan sekalipun sangat menyakitkan dan membuat hati berduka atau bahkan membuat hati kita hancur. Nah, orang yang rendah hati bersedia mendengarkan hardikan hikmat Allah dan mau memperbaiki diri. Jadi apakah kita melarikan diri dari Allah karena dosa-dosa kita? No. Yang Tuhan kehendaki adalah justru karena keberdosaan kita, Dia ingin kita berlari, mendekatkan diri kepadanya. Jadi sudah clear ya saudara, yang dikasihi Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi setiap kali ketika kita merasa sangat berdosa, sangat bersalah, tidak berani berdoa, justru itu merupakan momen kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terjerumus karena iblis mungkin menaruh di dalam pikiran kita, kamu sangat berdosa, kamu tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah. Itu justru adalah sebuah jebakan. Sebaliknya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan mendekatkan diri kepada Allah. Justru dalam keadaan berdosa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Salam. Tuhan menyertai saudara dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.